Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat suatu tayangan, suatu diskusi yang sangat menarik yang dimana dalamnya ada Bro Edis yang akan berhadapan dengan teman-teman para polemikus atau teman-teman saudara-saudara kita yang pastinya di luar kekristenan. Kita akan melihat bagaimana Bro Edis akan menjawab setiap pertanyaan dari mereka, bahkan juga melontarkan pertanyaan kepada mereka supaya sama-sama saling bisa mengerti seperti itu. Ya, kita bersyukur ya pelayanan yang dilakukan oleh para teman-teman apologet Kristen ini sangat-sangat luar biasa, dan kita berdoa supaya ketika orang-orang di luar kekristenan bertanya tentang iman Kristen dan bisa dijawab oleh teman-teman para apologet Kristen, kiranya firman itulah yang berkuasa atas kehidupan mereka, mengubah kehidupan mereka supaya mereka bisa melihat keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, supaya mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusinya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang tentu Allah kehendaki, apa yang ingin Allah jelaskan, bukan apa yang dimau makhluk. Karena kitab kita bukan kitab request, apalagi pendapat manusia. Seperti dalam Lukas pasal 3:23, pendapat orang yang keliru masuk dalam Biblos. Dan aku nggak apa-apa, serius Edis, kau bilang kalau kami umat Islam ini nggak ngerti cara sholat. Daripada punya Tuhan mengutip ayat tapi tipu-tipu. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita, dan bangkit dari antara orang mati. Ternyata Tuhan kau kalau masuk kuliah ini di DO ini mengutip nggak sempurna. Katanya ngutip ada tertulis. Lah Tuhanmu kok udah sekolah kok nggak maju-maju ngono lho. Kalau saya takut giliran diajak ke komalaku takut, giliran ditunjukkan aib Tuhannya, yang dibahas ketika aib Tuhannya dibongkar langsung takut minta ditendang. Aib Tuhanmu dibongkar malu, aib agamamu dibuka malu, Tuhanmu ngutip nggak sempurna. Mending kami kau bilang umat Islam nggak ada tutorial sholat, karena kami ini orang ulul albab mikir daripada punya Tuhan. Nah memang nggak ada, karena Al-Quran menjelaskan tidak menjelaskan segala sesuatu yang diinginkan oleh segala sesuatu yang diinginkan Allah. Nggak ada yang percaya muslim dengan ayat itu. Nah gitu. Ada buktinya kami umat Islam ini mengikuti Nabi Muhammad karena di Al-Quran dikatakan itu artinya menjelaskan segala sesuatu. Kata Allah. Udah dijelaskan Allah, kata Allah. Oke, coba jelaskan fungsi sunat apa? Apa fungsi sunat? Enggak, fungsi sunat. Gini. Bahwa Konek aku masuk dikit ya. Dibantu lagi. Bantu. 1, 2, 3. Bentar lagi ditendang nih. Saksi ya. Saksi bahwasanya saya mendatangi orang muslim dan mereka akan menendang. Bentar. Sebelum ke Bang Kores, tendang saya monyet ya. Kasih Edis dulu. Yang tendang saya monyet. Oke. Yang nendang Edis kanker kulit. Oke. Sabar dulu Bang Kores. Silakan Dis. Habis ini ke Bang Kores. Yo. Begini loh Goldian, kita ini kan membahas pertanyaanmu tadi. Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, itu kan kamu dapatkan karena kamu sering nongkrong di tempat saya. Nah, banyak muslim cuy. Ditendang. Bentar lagi tendang. Goldian saksi ya Goldian. Kalau saya ditendang berarti teman-temanmu ini suruh pakai rok semua ya. Yang cowok-cowok ya. Gak ada yang berani nendang makanan gua, Bre. Gini. Begini dengerin ya. Biar Edis sama Bang Kores. Edis, silakan Edis. Oke, gini. Moderator yang di bawah jangan di-mute si Edis, jangan ditendang si Edis, biarin dimakan sama si Kores. Ini makanan lezat ini. Sudah? Baik. Oke, silakan Dis. Jadi begini. Di Komal saya itu ada satu tema yang paling cetar membahana. Temanya itu tidak ada satu orang muslim pun yang percaya Al-Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Kenapa? Karena Quran bilang likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Apapun dijelaskan oleh Al-Quran. Ditanya, teman-teman muslim, fungsinya sunat itu apa sih?
Oh, dijawab untuk kesehatan, untuk begini. Mana dalilnya di Quran sunat itu untuk kesehatan? Muter-muter setengah mati. Coba di dalam Quran di mana disuruh baca amin setelah walad dolin? Kagak ada. Semua kagak ada. Makanya umat muslim kalau ditanya agama Islam, Al-Quran nggak dipakai. Yang dipakai itu kitab hadis, kitab fikih, karangan ulama ini, syekh itu. Padahal Al-Quran bilang menjelaskan segala sesuatu. Makanya benar kata Goldian. Orang Islam kalau ditanya Quran menjelaskan segala sesuatu, nggak ada yang Ya percaya. udah, silakan Res, jawab Res. Aku tengahin, aku moderator. Gak ada aku bilang gitu. Lanjut Bang Gores. Ya jadi gini aja sih, kalau misalnya kita nggak boleh pakai hadis, ya Kristen buanglah perkataan Paulus, Yohanes, sama Yesus. Sisain perkataan Allah Bapa. Jadi berapa clipping itu? Berapa lembar itu kertas kitab suci lo? Kan gitu. Kalau nggak boleh pakai perkataan manusia, lu sisain itu perjanjian baru, Allah Bapa aja yang ngomong. Bisa nggak? Berani nggak? Sama gini bre, ketika lu bertanya fungsi sunat itu apa, nah sunat ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam 5 fitrahnya manusia. Loh kenapa perkataan Nabi Muhammad? Ya karena Allah nyuruh dalam An-Nisa ayat 59, taatilah Rasul. Jadi kalau Rasul ngomong A, ya kita A. Ketika fitrah manusia itu salah satunya adalah khitan, ya maka kita khitan. Kan gitu, kelar perkaranya. Gitu. Sekarang kita balik ke Kristen. Kristen ini makan babi. Nah di sini kan umat muslim berpikir, oh berarti Tuhannya Yesus yang menjadi manusia ini makan babi juga. Makanya Kristen makan babi gitu kan. Wah Kristen ketika ke gereja belahan dadanya kelihatan sedikit atau lututnya kelihatan gitu, rok-rok pendek. Oh berarti ibunya Yesus ketika ke sinagoge juga lututnya kelihatan, belahan dadanya kelihatan. Kan kita gitu. Kenapa? Karena kita melihat patokan dari tokoh-tokohnya yang nanti pengajaran-pengajaran tokohnya ini dilakukan oleh penyembah-penyembahnya atau umat-umatnya. Kayak gitu, my bre. Lalu kemudian soal Al-Quran, tadi kan udah bener tuh ayatnya menjelaskan segala sesuatu ya, Dis ya. Artinya itu kan terjelaskan bagi kami, kan gitu ya, menjelaskan segala sesuatu. Nah, perkaranya kalau lu menyamakan menjelaskan segala sesuatu dengan menuliskan segala sesuatu, itu cacatnya di Bible lu, bukan di kitab kami, my bre. Gitu, Edis. Nah, ini aja ya. Tunggu. Pertanyaan dong belum. Gue kan terakhir nih di argumen gue sekarang. Pertanyaannya gini aja. Ini kalau memang Kristen ini kebenaran, Dis ya. Kalau ini Kristen kebenaran, mumpung lu recording, siapa tahu nanti ada yang bisa jawab. Coba tunjukin satu orang yang nyembah Yesus sebagai Rob yang kedua setelah Bapak dan sebelum suami-suami Kristen yang udah di sorga. Siapa sih orang Kristen yang udah di sorga sekarang? Lompat dari tema ya. Oh lompat. Oh bukan dari Monas ya, dari tema lompatnya ya. Alasan saya diundang ke sini itu kan Oke, udah silakan. Oke, aku moderator Bro Edis biar enak dapat ruang di sini. Oke, mungkin setelah ini Edis, aku harap pertanyaan dari Bang Kores juga dijawab. Setelah itu membantah atau menguraikan ya. Silakan Edis. Ya, jadi teman-teman muslim di sini dalam tanda kutip ngeles dengan mengatakan yang menjelaskan segala sesuatu itu Muhammad. Padahal ayat Qur'annya itu bilang, Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu, bukan Muhammad. Yang untuk menjelaskan segala sesuatu itu Qur'annya. Gitu loh. Seperti ini, kamu saya kasih kunci ini untuk membuka segala pintu, bukan kunci yang lain lagi. Nah, di sini jelas-jelas ayatnya itu, ya, kitab itu diturunkan untuk, nah, fungsi dari kitab itu apa? Menjelaskan segala sesuatu, bukan malah Muhammad. Makanya di dalam Quran itu ya, dibilang begini, bahwasanya Quran itu sudah diacuhkan oleh orang-orang Islam ini. Ya ini faktanya, gitu loh. Nggak percaya, nggak ada yang percaya orang Islam dengan ayat itu. Bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu itu. Makanya Gus Wapi setiap saya debat sama dia, nggak pernah satu kali aja Quran dibuka. Yang dibuka kitab ulama, syekh ini, ulama ini, kitab fikih. Quran jadi kayak nggak ini, kurang fungsi gitu loh. Coba, di mana ada muslim yang percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Contohnya Kores tadi barusan apa? Oh, yang menjelaskan segala sesuatu itu Nabi, kitab karangan ini. Masa hal yang paling fundamental saja, ada 5 pilar dalam agama Islam itu nggak mampu dijelaskan Quran. Contoh, naik haji. Kemana naik haji dalam Quran? Nggak ada. Di dalam Quran suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah di mana? Di Bakkah. Sama orang muslim diedit jadi Mekah. Makanya orang Islam sekarang naik hajinya ke Mekah. Padahal disuruh ke Bakkah. Yo, dicari dalam Quran. Mana dalam Quran bahwa Mekah itu Bakkah? Kagak ada. Pasti Quran nggak dipakai. Pakai kitab karangan. Terus masalah sholat. Coba, apa bacaan sholat? Apakah wajib membaca Al-Fatihah? Apakah ada amin setelah walad dolin? Quran nggak sanggup menjelaskan. Nggak sanggup. Makanya ayat itu menjadi satu indikasi kuat. Kita tidak layak mempercayai Al-Quran. Karena Quran mengklaim dirinya menjelaskan segala sesuatu. Macam toko. Misalnya toko. Saya tulis di toko itu. Toko ini menjual segala sesuatu. Bang, ada beras? Kagak ada. Bang, ada apel? Kagak ada. Berarti itu sebuah tipu muslihat. Gitu loh.
Itu aja tanggapan saya, silakan. Oke, sebelum ke Bang Kores, bentar, Edis, bentar, mau Kol. tadi pertanyaan Bang Bentar, Kores. teman-teman di tab layar teman-teman biar komalnya kuat ya, tembusin sampai 500 dulu ya. Dan teman-teman yang di bawah siapin jaring, bentar lagi si Edis kabur biar kena jaring. Lanjut. Oke, Edis sebelum ke Bang Kores, teman-teman, mungkin tadi Bang Kores ninggalin pertanyaan, coba Edis jawab dulu setelah itu ke Bang Kores. Biar enak kita, biar nangkep dua ajaran lah. Iya, lu ngomong panjang lebar tentang Islam, orang Kristen gak ada yang di sorga. Gimana ini? Edis mau jawab bukannya- dulu atau nggak bisa jawab? Bukannya tema kita tentang Quran menjelaskan segala sesuatu? Nggak bisa ya, mau ke situ aja ya. Yang Loh, soal temanya orang dua Kristen arah ada di dong, sorga. dua Nggak arah apa-apa, dong. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Berarti udah diakui memang Yesus ini tidak menyelamatkan orang Kristen. Toh buktinya dia ke sorga juga sendirian kan, nggak bawa orang dia. Takut dia kalau dua arah takut dia. Ya nggak apa-apa, ya kita soal Islam aja gitu karena Tema yang duduk ya. serius Perhatikan. Ya, perhatikan aja. Ketika gua bawa surah An-Nisa ayat 59, Edis tidak nyaut gitu. Nggak mau ngebahas itu. Itu kan ayat Al-Quran, Dis. Ketika gua bilang kalau gitu Allah Bapa lu sisain perkataannya, buang itu perkataan Yesus, Yohanes, Paulus dan semua manusia-manusia yang nggak punya rumah ketika di abad pertama. Nggak dibahas sama sekali. Artinya apa? Ketika Yesus lagi, sorry Dis, ketukar sama lu. Ketika Edis menyerang Al-Quran, dia menghancurkan Yesus dan kawan-kawannya di perjanjian baru. Karena apa? Allah Bapaknya ngomong cuma seiprit. Sisanya perkataan manusia semua. Ada Allah Bapa menjelaskan Roh Kudus itu setara dengan dia? Nggak ada, bre. Ada Allah Bapa mengatakan Yesus itu firman-Nya? Oh, nggak ada. Kan gitu. Inilah gua bilang, Kristen kalau nyerang Islam, yang hancur imannya sendiri. Karena kalau berkaca kepada Bible, isinya perkataan manusia tok. Allah Bapa cuma ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Asik. Terus apa lagi? Nanti diulang lagi tuh, di Lukas. Inilah anak yang aku berkenan kepadanya, cuma 2, sisanya manusia semua. Apa itu nggak jadi fiktif atau mustahil perjanjian baru ini bisa menyaingi Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, kan gitu. Dalam Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dar selamat datang di kebenaran. Yesus, Paulus, Allah Bapa runtuh kepintaran dan kemahapengetahuannya oleh surah An-Nahl ayat 43. Inilah kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ilmu-ilmu yang ada di manusia itu wahyu yang dari Allah datangkan kepada mereka. Itu sudah dikunci oleh firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43, my bre. Pasti lu nggak berani bantah ke sini gitu. Karena lu sudah menghancurkan Allah Bapa lu sendiri. Yang dimana ngomong cuma seiprit, sisanya semua manusia tok yang ngomong. Dan itu pun di clipping. Sini Al-Quran ya. Ini untuk orang-orang Kristen. Kalau lu mau menyerang Al-Quran, itu robek-robek Bible lu, Yesaya kitab Yesaya aja. Lalu kemudian Yohanes kitab Yohanes aja. Markus kitab Markus aja. Jangan dikeroyok Al-Qurannya. Berani nggak? Nah, misalnya gini ya, kita bahas Nabi Isa dan Yesus lu, antara Al-Quran dan kitab Yesaya. Hancur itu. Kita bahas mengenai kurban, antara Al-Quran dengan kitab Markus. Hancur itu. Kita bahas mengenai kasih, dari Al-Quran versus Kejadian. Hancur kitab lu. Makanya kitab lu itu keroyokan. Nggak bisa menjelaskan segala sesuatu kalau nggak di clipping bareng-bareng. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya. Silahkan dibantah. Baik Edis, ya. silakan. Ya, jadi sebenarnya gini, Bible itu nggak pernah bilang kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak pernah. Bible tidak pernah bilang kitab ini sempurna, nggak ada. Nggak ada, coba tunjuk satu ayat bilang begitu. Kalau ada satu kitab bilang menjelaskan segala sesuatu, dibuka, tolong jelasin cara bikin bakso. Nggak dijelasin, buku itu sudah layak dibuang ke tong sampah. ChatGPT saja, ChatGPT kalau kalian tanya, apakah kamu mengetahui segala sesuatu? Dia bilang enggak. Karena memang dia nggak sanggup menjelaskan segala sesuatu. Nah ini ada kitab yang isinya kalau dibandingin dengan Bible itu 1/18. Karena saya 1 bulan mengkatamkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Sedangkan saya butuh waktu 8 bulan untuk mendalami membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah sekarang begini, yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Quran apa hadis? Yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Quran apa Muhammad? Al-Quran. Bahkan Al-Quran memerintahkan kalau kamu tidak ragu-ragu, itu disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Gitu loh. Nggak ada di situ Muhammad mengetahui, itu nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu disuruh berkata, aku bukanlah Rasul yang pertama-tama. Bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Gitu loh. Kok kalian malah menganggap Muhammad tuh kayak mau tahu? Nggak ada dalam Quran tuh Muhammad menjelaskan Al-Quran tuh nggak ada. Di surat mana ada ayat dalam Quran bahwa Muhammad itu menerangkan Al-Quran? Nggak ada.
Yang menerangkan Al-Quran itu, kalau Muhammad ragu-ragu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Al-Quran bilang, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Kitab Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat kebenaran. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Yang umat muslim lakukan malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contohnya, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih, karangan ini, karangan itu. Karena apa? Karena orang Islam tidak mencukupkan dirinya kepada Al-Quran. Nggak puas orang Islam itu dengan Quran. Makanya orang Islam itu lari ke kitab-kitab lain. Karena memang didapati bahwa Quran itu tidak sempurna. Didapati bahwa Quran itu tidak menjelaskan segala sesuatu. Contoh ditanya, Pak Ustadz, apakah sunat itu wajib? Quran apa tahu sunat itu wajib atau tidak? Yang disuruh mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim itu? Apa Quran menjelaskan? Tidak. Gitu loh. Jadi klaim bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu itu sangat-sangat sukar dipercaya. Bahkan tidak ada orang Islam yang percaya itu. Coba saya tanya, siapa di antara kalian di sini yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Kalau kalian tidak percaya, coba saya simpel aja, simpel. Menurut Al-Quran, apa fungsi dari berkitan? Gunanya untuk apa? Coba silakan. Pakai Al-Quran ya. Ke yang Muslim. Kan kalau nggak pakai Quran, saya lompat dari Monas nih. Terus sebenarnya udah mati waktu lawan Ustadz Wafi. Oh iya. Lanjut, Bang Kores atau Ustadz Wafi? Tadi Ustadz Wafi pengen pakai firman juga. Oh ya, abis aku ya Ustadz ya, nanti diselanjut sama Ustadz Wafi. Ya, jadi itu aja Mazmur 19 nomor tadi itu. Oh iya. Nah, mengenai melawan saya. Mengenai Nabi, lu juga berempat, Roh Kudus, Yesus sama Bapa kan ada dalam diri lu. Lu kan bait Allah. Gitu. Jadi jangan merasa dikeroyok, lu berempat lu. Emang Kores itu kalau counter cepet. Ya, mengenai nabi kami yang selalu framing nggak pernah menjelaskan Al-Quran, ya lu nggak pernah baca Al-Quran walaupun terjemahannya sampai habis. Lu baca surah An-Nisa ayat 127, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang para wanita. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini nanti nggak disenggol nih sama Roh Kudus yang menuntun lidah Edis, itu gak disenggol itu pasti tuh. Sama seperti An-Nisa 59 gak disenggol, Al-Nahl ayat 43 gak disenggol, Allah Bapa ngomong cuma seiprit di perjanjian baru gak disenggol. Kenapa? Karena Edis tahu kalau dia menjelaskan Bible pasti nanti akan di framing sebagaimana dia mengatakan Yesus itu hanyalah ciptaan dan utusan. Kan gitu ya Edis ya. Jadi sebisa mungkin lu tidak mau membahas Bible gitu. Nah, lalu kemudian soal tanya Pak Ustadz ketika menjelaskan Al-Quran, itu karena Allah memberikan wahyu kepada asatidz kita, sebagaimana yang lu nggak mau senggol ayatnya di An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pasti nggak dibahas ini. Karena Roh Kudusnya menuntun Edis untuk menghindari semua bantahan-bantahan dari Kores yang sangat, mutakhir dan mematikan untuk iman Kristen ini. Balik lagi gue ke Kristen sekarang. Ini orang-orang Kristen harus paham gitu. Kalau kalian ingin melawan Al-Quran, setidaknya di perjanjian baru 80% itu perkataan Allah Bapa setidaknya. Gitu. Tapi kan enggak, isinya perkataan manusia semua. Yang ngomong tukang kayu, si Yesus itu. Yang ngomong tukang tenda, Paulus. Yang ngomong tukang nelayan yang nyari ikan, Petrus sama Yohanes. Gitu kan, yang nggak punya pengetahuan sama sekali tentang agama. Terus lu sok-sokan mau membandingkan dengan Al-Quran yang dari Tuhan langsung. Ya malulah bre. Semua panutan-panutan kalian adalah makhluk-makhluk yang merupakan golongan rakyat jelata. Yang baru terkenal ketika 300 tahun kemudian. Mau dilawan sama Al-Quran, anjir malu bre. Yang bawa agama itu tukang ikan, tukang tenda, sama tukang kayu ke Indonesia aja orang Belanda, orang Eropa. Bukan langsung dari sukunya mereka. Coba otaknya dipakai gitu loh. Kalau misalnya mau berlogika melawan Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, setidaknya kitab lu itu langsung dituliskan oleh tokoh-tokoh agamanya Yahudi. Setidaknya kitab perjanjian baru lu itu isinya adalah perkataan Tuhan langsung si Allah Bapa ini. Jangan cuma ya kepadanya aku telah berkenan. Oh anakku yang tunggal. Cuma dua anjir. Cuma dua jadi agama, buset. Kalau gua yang ngomong cuma 2 kali, jadi grup WhatsApp, nggak jadi agama, bre. Mentok organisasi masyarakat, gitu. Kalau kitabnya isinya perkataan manusia semua, nggak ada Tuhannya sama sekali, gitu kan. Apa yang mau dijelasin coba? Tuhannya ngomong cuma 2 kali tuh, di Matius sama di Lukas. Apa yang mau dijelasin? Ada Allah Bapa ngejelasin tentang ini pernikahan, ada? Ada Allah Bapa di perjanjian baru menjelaskan tentang korban, ada? Ada? Nggak ada? Ya jangan ngomong gitu loh. Malu harusnya sama Tuhan lu sendiri. Ngomong cuma anakku doang yang dimatiin. Mau lawan Al-Quran gitu. Dan kembali lagi ya, kalau memang perkataan Edis ini begitu percaya diri, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga sekarang, jangan yang sudah ada di koran di sorga gitu. Silakan bre. Sadafi silakan Sadafi kalau mau nambahin. Kirain ada jawaban fungsi sebelum. Oke, bentar Edis sebelum udah Edis, 5 menit 10 menit ditunggu. Edis, di sini kami lindungin. Satu, jangan kabur dan jangan nggak akan. Belum pernah ceritanya saya kabur. Kalau ditendang iya.
Belum pernah cerita Enggak, saya yang kabur. penting Edis di sini aman. Kita sekolahi, jangan kabur dan jangan lari. ya, Edis. Baik, pegang omongan saya nggak akan kabur. Yang nendang saya monyet ya, janji ya. Nih, Oke, dengar. yang nendang Dengar. Edis monyet. Baik. Apa Iyalah, dia nggak akan lari karena udah kepancing emosinya sama Kores. Mana mau dia lari? Saya setuju. Oh enggak, Saya setuju. maaf. Tadi Saya setuju saya sama menunggu. Edis. Udah Dis. Sekarang giliran Ustadz Wapi, saya setuju sama Edis, sesama Wes, monyet dua jangan orang. saling Baik. tendang. 2 orang, nanti tambah lagi ya 4 orang lawan saya. Si Alif diem-diem aja nih, yang mengakui Muhammad itu Rob. Ya silakan. Siapa nih yang ngomong nih? Saya atau siapa? Ada yang mau disampaikan? Mau Enggak, Lu mau adu Alif. framing ini? Ustadz Waduh, Alif. siap, Ini siap, Ustadz Alif memang mengakui Muhammad itu Rob. Coba Ustadz Alif, Ketua APII. Ke situ dulu, Edis. Enggak, dia Baru ngakuin itu Muhammad itu Rob. Dia ngomong sendiri. Tanya aja kalau nggak percaya. Edis di konten gua like-nya udah 5.000. Soal apa coba? Soal lu mengakui nabi kami ketika di Kristen itu setara dengan Allah Bapa. Ini ngeden lu. Oh, nani otak lu. Jadi yang ngomong siapa ini? Ntar ditendang lagi gara-gara ini. Siapa yang ngomong waktunya? Oke, Siapa mungkin yang ngomong ini? Ustadz Wafi nggak ada, silahkan Edis. Baik, Tadi baik. juga dijawab ya pertanyaan dari Kores ya. Edis, Baik. aku tekenin, aku moderator di sini. Kenapa Biar sih gua Edis harap ini ngemis-ngemis minta ditendang sih? jawab juga ya. Cia, Edis, cia, ya. bentar lagi ditendang nih. Oke, silakan Edis. Yang nendang Edis Baik. monyet. Baik, yang nendang saya monyet. Baik. Gini ya. Tadi itu kan saya tanya, teman-teman Muslim, tolong jelasin dong, menurut Quran, fungsi berkitan itu apa? Boro-boro dijawab, malah lari kemana-mana. Gini loh, tema kita ini Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba, Quran menjelaskan, ternyata Quran nggak menjelaskan. Ditanya fungsi sunat, memble. Bahkan kata kitan atau sunat nggak ada di dalam Quran. Gitu loh. Adapun cocokmologi, ikutilah milah Ibrahim. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran berkitan? Kagak ada. Kalau ada di dalam Quran Ibrahim sunat atau kitan, saya terjun dari Monas. Beneran? Gitu loh, makanya begini teman-teman, fakta, kita harus mengakui fakta bahwa umat Islam itu tidak puas dengan Al-Quran. Bukti ketidakpuasan umat Islam dengan Al-Quran, maka muncul kitab-kitab pesaing Al-Quran dalam tanda kutip. Apa itu kitab-kitab pesaing Al-Quran? Misalnya kitab para ulama, kitab fikih, kitab hadis, yang menjelaskan sesuatu yang Quran tidak menjelaskan. Gitu loh. Jadi sebenarnya begini, teman-teman kalau tahu apa sih penyakit mitomania? Mitomania itu adalah sebuah penyakit di mana ketika dia berbohong, bahkan dia mengira kebohongannya itu adalah kebenaran. Nah, jadi umat Muslim ketika dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, mereka tidak sadar kalau mereka bohong. Mereka pikir kebohongan mereka itu adalah kebenaran, makanya sudah kena mitomania. Makanya umat Muslim itu kena mitomania. Gitu loh. Quran menjelaskan segala sesuatu. Dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, tolong jelasin. Apa maksud dan guna tujuan berkitan menurut kitab Al-Quran? Memble, nggak ada yang jawab satupun. Coba fokus ke situ aja tuh. Coba jelasin tuh. Apa fungsi berkitan menurut kitab Al-Quran? Jangan menurut kitab yang lain. Gitu loh. Kalau kalian tidak menjelaskan menurut Al-Quran, maka buanglah surat An-Nahl 89 yang mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Oke, terima kasih Dis. Tapi Adis nggak mau sedikit. jawab pertanyaan dari Bang Kores. Sedikit. Ya, Mas Ustaz, Kores. aku dulu ya, nanti Sadovi ya. Bagian ininya ya. Enggak, soalnya dia janji mau terjun ke apa namanya itu ya. Terjun Monas. dari menara yang di Los Angeles itu. Udah mati dia harusnya itu. Iya, jadi ini kata dia kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim sunat, dia akan terjun dari Monas. Oke. Itu aja, selain langsung teruskan ya. Sampai buka Surah Al-Baqarah ayat 124. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah memberikan ujian atau memerintahkan beberapa kalimat kepada Nabi Ibrahim, ada beberapa perintah yang Allah kasih kepada Nabi Ibrahim, lalu fa'atammahun. Nabi Ibrahim langsung menyempurnakannya. Ingat ya, ada beberapa perintah. Makanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, bukan mencatat segala sesuatu ya, menjelaskan. Mantap. Salah satunya apa yang diperintahkan? Al-Khitan. Jadi ya, surah Al-Baqarah ayat 124 ketika Allah memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, langsung dilaksanakan salah satunya Al-Khitan. Nah, janjinya tadi Itu kalau bukan ada di Al-Quran, Itu bukan ya, Nabi Ibrahim itu sunat, langsung mau loncat dari Monas. Coba ke Quran surat bawah. berapa itu? Ya, tunggu dulu, ini waktu kita gantian lah. Waduh, Ini panasan dia. kepanasan langsung, Roh Kudusnya langsung berdua, dia langsung tadi sendirian berdua, 3 ke 4-nya belum keluar nih. Nah, jadi menjelaskan. Jadi Allah cukup menjelaskan, Ibrahim, kamu dikasih beberapa perintah nih oleh saya. Sudah. Faktanya apa? Sejarahnya yaitu salah satunya al-khitan dan istinja dan halqul ana
ya mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya, termasuk khitan. Ini ada ya. Lanjut Mas Kores, loncat ya. Mantap, anjir. Jadi nih loncat Tadi bukan kali Quran ya. Anjir. Yang tadi bukan Quran. Mati 2 kali dia. Hadis terjun aja di Central Park ya. Nggak usah. Jadi ini ya, apa ya kawan-kawan muslim dan Kristen yang di bawah menyimak gitu ya. Bukan muslim nggak jawab, tapi Edis nggak bisa counter. Dari tadi coba ya, ini Sardovi nambah lagi ayat nih. Tadi Al-Baqarah ayat 120. Gua bawa An-Nisa ayat 59. Gua bawa An-Nahl ayat 43. Nah, terus ini gua tambah lagi nih. Soal Nabi. Di dalam surah An-Nahl ayat 44, gitu kan? Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan supaya mereka memikirkannya. Jedar! Meledak lagi iman lu. Nah sekarang kita balik nih, Allah Bapa yang ngomong cuma seiprit di perjanjian baru, ada dia ngomong, berikanlah kepada mereka pengajaran-pengajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Ada nggak Allah Bapa ngomong kayak gitu? Tunjukin satu ayat, Allah Bapa ngomong gitu tuh ke Yesus. Atau ke Yohanes atau ke Petrus Paulus ini, para tukang tenda, tukang kayu, sama tukang ikan ini. Kalau nggak ada ya udah hancur iman lu Kristen sama Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Gitu. Jadi ini bukan penyakit-penyakit psikologis lagi kalau sama Islam, Bre. Kristen itu kena cerebral palsy, gitu ya. Kelumpuhan dari otak bagian depan, nggak bisa mikir lagi. Makanya nggak ada satupun ayat yang lu bantah dari kami. Gitu, Edis. Sadofi udah bawa dalil, gua bawa dalil. Yesus lu yang menuntun lu berdialog di sini, mana dalilnya? Mana dalilnya, gue pengen tahu gitu loh. Tunjukin itu satu ya, Allah Bapa ngomong kepada Yesus untuk menerangkan segala sesuatu. Jangan dari asumsi ya, harus Allah Bapanya sendiri nih yang ngomong nih gitu. Harus Allah Bapanya sendiri. Jangan lu lebih pintar dari Allah Bapa, jadi Edis Bapa nanti atau enggak ala Edis. Dan yang kedua, Dis, tunjukin Yesus mengajarkan fungsi sunat. Ada nggak? Tunjukin Yesus mengajarkan fungsi sunat, ada nggak? Gitu. Kalau nggak ada ya udahlah, Bre. Kristen itu nggak ada apa-apanya, Bre. Nggak ada apa-apanya kalau soal perkara iman dalam dialog itu. Kalah telak. Apa yang mau lu banggakan dari agama lu coba selain hujat-hujatan? Yang hujat-hujatan aja kalah sama gua. Gitu. Silakan, Dis. Yo, ala Hedis, silakan. Jawab ya ala Hedis. Jadi pertama-tama ya, saya sangat kecewa tadi umat muslim yang segini banyaknya 3.600 muslim dikibulin sama Wafi. Dia ternyata tidak membuka Al-Quran. Dibuka sama dia kitab selain Al-Quran. Padahal tadi sudah saya bilang, tunjukin dong di dalam Al-Quran. Gus Wafi yang terhormat, buset dah. Di dalam Quran Gus Wafi, tadi kitab yang antum buka, itu kitab apa? Bahwa salah satunya berkitan, mencukur bulu kemaluan. Di mana itu kitab apa? Nyata, sungguh nyata bahwa umat muslim tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, saudara-saudara. Karena apa? Karena yang dibuka bukan kitab Al-Quran. Gitu loh. Coba kitab yang tadi apa itu Gus Wapi? Yang bahasa Arab tadi tuh. Itu kitab tafsir. Gitu loh. Nah sekarang yang saya tanya itu apakah menurut kitab tafsir ataukah menurut Al-Quran? Nah tadi si Kores bilang begini, si Kalpin. Tunjukin dong bahwa Bapak bicara begini-begitu. Loh dasarnya harus itu bagaimana? Saya tanya dasarnya apa? Gitu loh. Coba jelasin dasar bahwa Bapak harus berbicara 80%, bahwa tidak ada boleh omongan orang di dalamnya, tidak boleh omongan Paulus. Dasarnya apa? Harus begitu. Tidak ada dasarnya. Tapi kalau saya ngomong ada dasarnya. Apa dasarnya? Surat An-Nahl ayat 89. Saudara-saudara. 89 apa isinya? Bahwasanya kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk fungsi Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk kitab pajangan? Apakah untuk kitab apa? Untuk apa kitab Al-Quran? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu loh. Nah, ternyata Muslim ketika menjelaskan agama Islam, Quran tidak dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang dipakai kitab karangan ulama. Gitu loh. Kitab hadis yang dipalsu-palsukan oleh orang Islam sendiri. Kan kitab hadis itu kan sebagian isinya disalah-salahin oleh umat Islam itu sendiri. Contohnya Juma mengatakan, tidak benar umur Aisyah itu 6 tahun atau 7 tahun, tapi 18 tahun. Nah, dia udah nyalah-nyalahin hadis. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Al-Quran ini sudah diacuhkan oleh umat muslim. Diacuhkan. Coba Gus Wapi, tolong nanti dibuka kitabnya. Kalau itu Al-Quran, nih, 3.500 saksi mata. Ya, kalau itu Al-Quran, demi Tuhan saya lompat dari Monas. Itu bukan Al-Quran yang dibuka kitab karangan. Gitu loh. Nah, sekarang saya minta ini Ketua API turun tangan lah, Alif. Ya. Saya sudah lama ini pengen diskusi dengan Anda ini ya. Saya sudah bergemetar suara saya ini ingin berdiskusi dengan Anda ini Pak Ustadz. Iman muslim ditaruh di mana ini? Ya kan? Cobalah didik lah ya. Alif yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb.
Tolong jelaskan kepada umat. Yuk silakan. Tolong yang dibuka Al-Quran, ya. Jangan kitab yang lain. Silakan. Aman. Kenapa lari dari Kores? Argumen Kores nggak ada yang disentuh sama sekali. Bentar ya Mas Kores, tadi kan intinya kalau Al-Quran adalah sempurna, menjelaskan sesuatu, maka semuanya harus tertulis. Itu standarnya Mas Edis ya. Standarnya Mas Edis, kalau Al-Quran itu sempurna dan menjelaskan segala sesuatu, itu harus tertulis. Padahal ayatnya itu tibyanan, menjelaskan, bukan mencatat ya. Ini kedangkalan IQ sebenarnya. IQ kita, penjelasan itu tidak perlu tertulis semua. Itu IQ kita. Namanya menjelaskan, bukan maktuban likulli syai'. Al-Quran menuliskan segala sesuatu. Gak gitu ya, ayatnya gak gitu. Tapi ayatnya tibyanan likulli syai', menjelaskan. Nah, yang berhak menjelaskan siapa? Yaitu orang yang diamanahi diturunkan Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, Edis maunya maktuban likulli syai'. Tertulis segala sesuatu. Kalau sempurna harus tertulis. Nah, sekarang Edis, Yesus tidak perlu kamu sembah lagi ya. Ini ya. Di dalam Mazmur 19 nomor 8. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna, Edis. Ya. Mazmur 19 nomor 8. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang sederhana. Nah, karena sudah sempurna, ngapain kamu pakai Yesaya? Ngapain kamu pakai Meleakhi? Ngapain kamu pakai Yohanes? Buang semuanya itu. Karena sudah sempurna. Mantap. Aturannya kan seperti itu kan, Mas Edis kan? Kalau sudah sempurna, tidak usah dipakai lah. Gitu, dari apa itu ya? Dari Meleakhi, Yesaya, Ayub, Samuel, Tawareh, Yohanes, sampai Wahyu, buang semuanya. Sudah sempurna. Mantap. Ngapain turun-turun Yesus? Kayak gak ada kerjaan aja, lagi gabut di surga. Kan begitu. Nah, ini sudah sempurna. Kan standar Mas Edis, kalau sempurna berarti harus menuliskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, di Taurat ini kan wajib tertulis nih, kata Edis, kalau sudah sempurna harus ditulis semuanya. Nah, ini kan sempurna, Edis. Di mana Yesus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas bisa dijadikan dalil di dalam Taurat? Ada apa enggak? Kan sudah sempurna nih. Karena kalau sempurna kata Mas Edis harus tertulis semua tuh. Tertulis ya, wajib tertulis loh. Coba dijawab, Mas Kores, lanjut. Iya, tapi gini ya, ini di sini gue memuji Edis loh. Struktur bahasa Edis itu lebih mudah dimengerti daripada perkataan Yesus yang muter-muter. Mending Edis serius. Kalau Yesus muter-muter dia ngomong, makanya banyak sekali perkataan orang-orang yang dengar Yesus ngomong itu, kami tidak mengerti apa yang dia katakan, kami tidak mengerti apa yang dia katakan gitu. Lebih bagus Edis dalam berbahasa daripada Yesusnya. Nah, jadi itu Edis yang jawaban untuk yang soal Taurat sempurna itu ya. Itu udah hancur banget itu udah. Dalil-dalil udah kita bawakan gitu kan. Dan mengenai fungsi sunat juga itu sudah terbantahkan untuk An-Nahl ayat 43 yang dimana bahwa Nabi itu menerangkan segala sesuatu. Dan di sini takia Korintusnya Edis kawan-kawan. Kita akan open cam ya. Ini ayatnya kita buka sama-sama. Lihat di sini deh. Al-Quran kan menjelaskan segala sesuatu katanya gitu. Cuman karena dia tuh nggak pernah open cam, nggak pernah nampilin data. Jadi orang-orang Kristen itu lebih mendengarkan dia daripada Yesus. Makanya Edis itu mantap, Yesus tidak. Nah, kita lihat di sini. An-Nahl ya. Nah ini. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Jadi diturunkan kitab kepada Nabi, Nabi menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dablek, lu jangan potong-potong Al-Quran kami. Jadi di sini makanya segala perkataan Nabi yang termaktub di hadis itu kami gunakan karena itu penjelasan Nabi terhadap Al-Quran, sebagaimana surah An-Nahl 89 yang lu bawa. Kitab Al-Quran turunnya kepada Nabi. Untuk apa turun kepada Nabi? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, jangan bohong-bohong lu. Nah, mari sekarang kita bahas Kristen lebih jauh. Jadi kawan-kawan, sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Quran itu struktur pewahyuan, struktur pendelegasian tugas dari Tuhan kepada Nabi, kepada umat itu jelas dan nyata gitu ya. Itulah kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi kalau di dalam kekristenan, lihat ini Tuhannya ya. Lihat Tuhannya Kristen. Ini Yohanes 17 sudah, ini Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Harusnya pas Yesus hidup ya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini nggak pernah kejadian nih, Wan. Nggak pernah kejadian ini. Bapak aja ini nggak pernah mempermuliakan anaknya ketika dia hidup. Sampai mati, bre. Sampai mati nggak pernah dia dimuliakan. Berbeda dengan Nabi kami. Nabi kami ini sudah auto mulia. Kenapa? Karena diturunkan kitab Al-Quran kepadanya untuk menjelaskan segala sesuatu. Sedangkan Tuhan lo masih berdoa kepada Bapaknya untuk dipermuliakan. Lu lihat ini, bre. Malu gue kalau jadi Tuhan lu, bre. Dia masih berdoa untuk dipermuliakan, gak dimuliakan sama sekali. Tunjukkan satu ayatnya. Tunjukkan satu ayatnya Yesus lu dipermuliakan ketika hidup oleh Tuhannya atau Bapaknya ini. Ada nggak?
Kalau nggak ada lagi-lagi ya hancur sudah imannya Kristen di depan umat Islam. Ayo dong, mana Edis mantap yang di bawah, mana dong Edis mantap Edis, itu kok nggak keluar lagi? Setiap Kores ngomong pasti Edis mantapnya hilang di bawah. Ayo dong Edis mantap Edis, mana ini kok nggak ada yang Edis mantap. Ayo dong, kenapa ini sakit hati ya? Ketahuan Yesusnya berdoa minta dimuliakan, sakit hati. Gimana yang di bawah? Waduh kawan-kawan, maaf ya, emang Kores itu apa ya, kebal bre. Kata-kata gue tuh kebal dari segala aturan dan hukum yang ada gitu loh. Sehingga dalam berdialog itu kalau sekalinya ada yang menghujat, dibalikin oleh Kores itu sakit, mematikan gitu bre ya. Jadi ini pertanyaan kelima, Sadofi tadi yang keempat, yang nggak dijawab oleh Edi sama sekali, nggak tahu Roh Kudusnya kemana. Nah, baru mereka udah beres shock gitu kan. Kores ingetin untuk Edis mantap, baru mereka ngetik Edis mantap. Gitu harus nurut sama gembala bre, harus nurut sama gembala. Kores itu gembala ya, gitu loh. Ada 5 pertanyaan yang nggak dijawab Edis ya. Pertama, orang Kristen yang sudah di sorga siapa? Nggak ada. Di mana Allah Bapa menyuruh Yesus menjelaskan segala sesuatu? Nggak ada. Yesus atau Allah Bapa menjelaskan fungsi sunat di kitab Markus ada nggak? Nggak ada juga, nggak dijawab. Ustaz Wafi, pertanyaan keempat ini harus dijawab nih. Taurat itu sempurna. Ngapain lu pakai kitab perjanjian baru? Kan udah sempurna Taurat. Terus yang kelima, bre. Ini kenapa Tuhan lu berdoa dipermuliakan? Pas hidup kapan dia dipermuliakan, kapan? Kapan ini dipermuliakan ini anaknya Bapak ini, Yesus ini? Gitu. Thank you. Oke, silakan Edis, mantap. Saya pengen tanggapannya dari Alif nih. Saya pengen tanggapan. Mana ini? Lari dulu dari Kores dia. Ya udah, artinya dari tadi jawaban fungsi kitan. Dari tadi saya pikir saya ada jawaban, saudara-saudara. aduh saudara, jawabannya tadi udah dis. Al-Baqarah ayat 120 sama An-Nahl ayat 43. Kenapa nggak lu bahas? Apa fungsi sunat di situ? Kenapa nggak lu bahas? Oke, jangan timpa-timpa ya. Coba. Kenapa nggak lu bahas? Kan gitu. Konteran lu yang lemah gitu loh. Tapi kalau lu mau sama Ustaz Alif, lu minta ampun untuk dialog sama Kores, gua mengampunimu. Silahkan dialog sama Ustaz Alif. Karena tidak ada jawaban. Begini Goldian. Sebentar Goldian, saya tanya. Apakah mereka tadi menjelaskan fungsi sunat? Oke, ya udah dijelasin. Enggak, biar yang netizen yang di bawah yang jawab. Biarkan netizen yang di bawah yang jawab. Kapan Allah memerintahkan Ibrahim sunat di mana? Aduh, ganti pertanyaannya kawan-kawan. Pertanyaannya ganti kawan-kawan. Di Quran surat berapa Ibrahim disuruh sunat? Tadi Gus Wapi mengatakan di Quran surat Al-Baqarah. Tapi setelah dicek tidak ada, bahkan kata kitan tidak pernah muncul dalam Quran. Dan di kitab Markus mana kata kitannya gitu loh. Kalau saudara-saudara, Edis, kalau pakai konsep lu tadi sama Ustadz Wafi sudah dibalikin. Sudah mulai ditimpa nih. Sudah mulai ditimpa nih. Oke, saya ngomong sudah mulai ditimpa. Oh alah, gua kira lu pengen sama Ustadz Alif, guanya mau udahan gitu. Karena gua kan mengampuni lu. Tapi kalau lu masih mau lanjut sama gua nggak apa-apa. Lanjut aja. Semua maju. Si Kalpin maju, si Wafi maju, hostnya maju, Alif maju nih. Tolong, Alif kenapa? Edis, gua juga di Room Kristen, Christian Princess maju, Ki Ahmad maju, Lidara maju, Bom maju. Maju semua kalau di Room Kristen gua. Boleh nimpa-nimpa nih. Oke, sabar dulu Bang Kores. Ya bukan maksudnya kalau lu pengen soal keroyokan-keroyokan, gua ini udah biasa dikeroyok 20-30 orang Kristen, udah biasa gua. Jadi ini tuh bukan perkara yang membanggakan. Apakah saya boleh bicara, saudara-saudara? Silahkan, lu diizinkan berbicara. Jadi teman-teman Muslim yang memang berniat ingin menghadapi saya, kalian follow channel saya ini supaya apa? Supaya kalian bisa menghadapi saya nanti. Soalnya di sini jagoan-jagoan kalian sudah buat teman-teman Muslim di report rame-rame ya. Sudah memble. Yesus aja masih minta berdoa dipermuliakan. Kita yang memble. Bentar lagi ditendang nih. Ditendang bentar lagi nih. Kok ngemis? Tadi kok ngemis minta ditendang? Yang nendang Edis monyet ya. Sudah janji yang nendang Edis monyet. Gini teman-teman, sesama monyet jangan saling tendang ya. Baik ya. Tadi kan sudah saya bilang, tolong di mana fungsi berkitan di dalam Al-Qur'an yang katanya kitab menyempurnakan, menjelaskan, yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini mana ini yang dibuka bukan Quran. Dari tadi saya tunggu-tunggu saudara-saudara, saya tunggu-tunggu tuh. Quran surat berapa yang menjelaskan bahwa kitan itu fungsinya apa, gunanya apa? Dari tadi saya sudah nunggu-nunggu, udah 2 orang ngomong. Si Wapi sudah ngomong, si Kalpin sudah ngomong. Kok nggak ada isinya song semua? Coba, tolong dong muslim-muslim yang lain ya. Tolong, yang tahu jawabannya fungsi kitan di dalam Al-Quran, follow saya. Biar kita diskusi di channel saya nanti kajian subuh nanti ya. Kajian subuh nanti saya mengisi kajian subuh ini. Ya, gini teman-teman, saya bilang sama kalian ya. Tweet. Mas Edis nanti subuh kita diskusi ya. Boleh, jam berapa? Subuh di sana jam berapa? Ya pokoknya subuh di Indonesia, saya ngikutin waktu Indonesia lah. Oh oke, jam sekarang kan sudah jam 12 malam. Kira-kira jam 5 pagi. Ya, oke. Waktu Indonesia Barat. Dengan tema Al-Qur'an dan Bible, manakah yang harus dijadikan rujukan ya? Iya, jadi gini loh. Kalau tadi Gus Wapi bertanya begini, Taurat Tuhan. Edis, teman-teman nanti ya jam 5 jangan lupa. Dan aku mau jangan lupa follow saya. Muslim-muslim kalian harus follow saya biar kalian bertaubat ya. Tadi.
Kalian harus follow saya supaya kalian bertaubat. Kalau kalian dengerin ceramah Ustadz, kalian dengernya gombal-gombal seperti kasar. Jangan mau kawan-kawan, Tuhannya aja masih minta doa dipermuliakan. Sampai sekarang belum dipermuliakan. Jangan mau. Panik nih, ini panik nih. Saya boleh ngomong nggak ini? Dari tadi udah dipotong terus loh, saya belum ngomong nih. Sudah waktunya saya ngomong? Oke, silakan jawab. Baik, terima kasih waktunya. Jadi begini ya teman-teman ya, gini loh. Dari tadi tuh saya nungguin, tolong menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong, apa fungsi berkitan? Nah, Gus Wapi membukakan surat Al-Baqarah. Ya kan? Di situ dijelaskan bahwa Allah memerintahkan menguji Ibrahim. Nah, apa ujiannya itu? Yang dibuka Wafi bukan Al-Quran. Ujiannya katanya mencukur bulu kemaluan katanya. Sama berkitan. Teman-teman sekalian ya, wahai umat muslim, kalian sudah dibodohi oleh Gus Wafi. Itu bukan Al-Quran yang dibukakan dia. Yang dibukakan dia kitab karangan. Yang saya tanyakan Al-Quran, saudara-saudara. Al-Quran Nur Karim yang kalian bilang kitab menjelaskan segala sesuatu. Ini bagaimana sih teman-teman yang ditanya Al-Quran yang dibuka kitab lain? Apakah kalian tidak percaya lagi bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan? Apa kalian tidak percaya bahwa Quran itu kitab yang sempurna? Sempurnanya di mana? Coba. Ya, nanti tapi gini Mas Edis, diskusinya nanti kita kasih aturan ya. Jadi wajib menjawab pakai data, ditunjukkan datanya gimana. Loh, kalau datanya bukan dari Quran, saya juga bisa bikin data-data kayak begitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya tunjukin data sampai. Tapi dari Quran, Gus, karena kita ini membahas Al-Quran dan Bible. Jadi sampean nanti tampilkan juga data. Jadi aturannya begini, karena saya kan bukan sekali dua kali kan diskusi sama Anda kan. Biasanya Anda itu hanya bisa bertanya, tapi ketika menjawab Anda gak menyampaikan data. Nanti syarat ya perdiskusiannya harus ada data yang ditampilkan ketika menjawab. Gimana? Harus data itu harus Al-Quran atau Bible, betul? Iya, gak apa-apa. Iya dong, nggak boleh. Kalau mau pakai data itu haruslah Al-Quran ataupun Bible. Itu baru data. Masa data dari kitab-kitab lain? Untuk apa? Kalau data dari begitu nanti saya buka kan nanti. Sebenarnya gini, Ustaz, apa namanya nggak imbang. Gitu loh. Karena di dalam kitabnya mereka itu kan ada perkataan manusianya juga gitu loh. Jadi kalau mau perkataan Tuhan sama perkataan Tuhan versusnya sudah gitu. mulai diintervensi, saudara-saudara. Saya ngomong. Ya karena lu curang, Bre. Gua kan tahu banget Kristen kayak gimana. Enggak apa-apa. Ya, tadi kalian ngomong saya diam loh. Kalian dua orang yang ngomong. Enggak, ini gua ngasih masukan ke Ustaz Wafi. Enggak, gini. Saya akan panik mereka saudara-saudara. Waduh, saya akan menjawab Mas Edis dengan Al-Qur'an, tentunya dengan seluruh ya ilmu yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran berbahasa Arab, Mas Edis, bukan terjemahan Indonesia. Betul, Gus. Begini loh, Gus. Al-Quran itu kan sudah bilang. Al-Quran, tapi gini, Mas Edis juga harus menampilkan data dari Bible. Kita buktikan Al-Quran. Betul. Saya akan tampilkan data dari Bible. Kitab dua agama, begitu ya? Betul. Masalahnya begini. Bible itu dengan panjang lebar menjelaskan sunat itu apa, kenapa, mengapa. Itu ada semua dalam Bible. Kitab Markus. Ya kan? Abraham tadinya dia ngapa? Kitab Markus. Saya lagi ngomong. Tapi temanya nggak tertentu sunat, dengan sunat aja, menyeluruh Bible dan Quran ya. Loh, kalau saya orangnya sangat terperinci gitu loh. Kalau Quran mengaku-ngaku terperinci, kalau saya terperinci. Nah sekarang iya, emang lebih jago lu daripada Yesus. Loh, Quran mengatakan saudara-saudara bahwa Quran itu kitab yang jelas, lagi sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Ayatnya disusun secara rinci. Tapi orang Islam nggak ada yang percaya, saudara-saudara. Sama seperti Kristen juga. Allah Bapa lu ngomong cuma dua. Yang lu percaya cuma Yesus tukang kayu, Petrus tukang ikan, sama siapa lagi? Paulus tukang tenda. Di mana Allah Bapa aja lu percaya? Kan gitu. Boleh ngomong saya, saudara? Nah, ini tiap kena counter boleh ngomong saya. Nah, gitu. Tiap kena counter, aduh saya dipotong-potong. Saya, saudara. Ini Kristen ini memang mental sudah panas. Silakan ngomong. Sama kayak Tuhannya cengeng. Kalau sudah panas, saudara. Kan ini bulan puasa ya. Jadi kalau malam panas Tuhan lu minta dipermuliakan. Waduh. Ya, kayaknya saya selalu ngomong dipotong-potong. Kalau mereka ngomong saya diam, menunggu dengan sabar, ya kan? Sabar saudara, dia ngomong apa, saya tunggu. Ya, ya kan? Mas Edis, malam ini gimana? Karena ini kan bulan puasa. Jadi kalau subuh itu kan mau sekarang boleh, boleh sekarang pun boleh, nggak masalah, gitu loh. Iya, Stad, sekarang PKPK Stad. Yang saya maksudkan begini Gus ya. Pertama-tama itu saya bilang begini, tolong dong teman-teman Muslim. Quran kan bilang, masalahnya Quran tuh bilang. Kalau Quran nggak bilang, kita nggak usah menuntut seperti Calvin kan. Coba mana omongan Bapak 80% di dalam kitab kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas. Loh, dasar Anda menuntut itu apa dulu supaya 80%? Kalau di dalam ada perkataan begini, perkataan Bapak di surga 80% ada dalam Injil Markus. Nah, baru Anda tuntut harus 80% di situ. Nah, ya artinya kan iman lu datang dari manusia kalau gitu. Saya ngomong nih
dipotong nih. Ya elah, kena kontrol dipotong nih. Mental victim sekali kawan kita yang satu ini, saudara-saudara. Lanjut Edis. Ketika saya berbicara, saudara-saudara. Jadi begini, Kalpin. Malam ini Dis, seru Dis. Baik, begini Kalpin dan teman-teman semua ya. Walaupun kita ini bermusuhan keras di dalam akidah, tapi secara hubungan manusia ini kita teman sebangsa dan setanah air. Jadi begini. Betul sekali. Saya membaca Al-Quran itu ada ayatnya yang bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Quran itu terperinci. Pas gua ngomong jangan dipotong-potong deh, Edis. Bukan lagi ngomong ini, kenapa lu potong? Masalahnya begini, ayat itu yang saya tuntut dari kalian. Sudah panik dia, saudara-saudara. Kores ngomong dipotong-potong. Wih, saya lagi ngomong dipotong-potong. Tadi mereka bukannya gue yang dipotong-potong. Saudara. Jadi ini waktu siapa Golian? Dari tadi lu ngomong ini, gue kapan ngomongnya dipotong-potong terus siapa? Aduh, ini gue mental korban gue ini. Coba Golian ini waktu siapa? Sedih gue jadi Islam dipersekusi mulu. Potong, kita kasih kesempatan ya, kita sebagai muslim yang baik kita kasih kesempatan Edis. Nah, ini waktu saya, saudara-saudara. Ya udahlah, habis ini jangan panik kalau dimarahin gitu, sama Andi Selebes, saudara-saudara. Habis ini dia di DM sama Andi Selebes. Mengapa engkau menaik-naikkan dia? Us, ngeri saudara-saudara. Baik, Lu kayak Tuhan lu aja ngemis lu. Wait. Hostnya sudah mulai nih. Hostnya sudah mulai kena nih. Bentar lagi enggak, lu cengeng kayak Tuhan lu, cengeng. Bentar lagi kayak Tuhan lu. Bentar lagi ditendang nih. Lu minta ditendang. Lu minta ditendang. Hah? Minta ditendang lu. Yang nendang saya apa? Tadi lu ngomong terus. Siapa yang nendang? Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan atau pelayanan yang dilakukan oleh Bro Edis ketika dia berhadapan dengan para teman-teman polemikus atau teman-teman saudara-saudara kita yang pastinya di luar kekristenan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Bro Edis ini sangat luar biasa, yang dimana dia bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman polemikus ini. Bahkan pertanyaan dari Bro Edis ini yang dilontarkan kepada teman-teman para polemikus itu membuat mereka kebingungan dengan iman dan keyakinan mereka sendiri seperti itu. Padahal apa yang ditanyakan oleh Bro Edis ini semua itu berkaitan dengan apa yang mereka imani dan apa yang seharusnya mereka pelajari selama mereka hidup atau masih ada di dunia ini, ya seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat bagaimana Bro Edis ini ternyata setiap data-data yang dia bawakan, setiap argumentasi yang dia atau narasi yang dia utarakan, semuanya itu sangat-sangat bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan apa yang dia sampaikan itu seharusnya bisa dipahami atau dimengerti oleh teman-teman para polemikus ini, yang pastinya yang berkaitan dengan apa yang mereka imani dan mereka yakini seperti itu. Akan tetapi kalau kita melihat ternyata sebagian dari mereka atau hampir keseluruhan orang-orang yang berhadapan dengan Edis TV ini, ketika Edis TV bertanya tentang iman mereka, tentang ajaran mereka, mereka sangat-sangat kurang mengerti atau tidak memahami tentang apa yang mereka imani atau apa yang mereka yakini dan pelajari seperti itu. Ya, dan ketika Bro Edis bisa memberikan jawaban atau memberikan fakta atau data terhadap pertanyaan tersebut, ya mereka kadang-kadang tidak terima, tapi ada juga yang bisa menerima karena ya itu memang fakta realita yang benar-benar terjadi seperti itu, yang pastinya berkaitan dengan iman mereka atau apa yang mereka pelajari. Dan ketika Bro Edis menjelaskan, menerangkan tentang iman kekristenan, ya itu sangat luar biasa menurut saya secara pribadi, karena memang benar apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Bro Edis itu semua sangat-sangat bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Salah satu hal yang saya syukuri bahwa kita bersyukur dengan adanya media sosial seperti ini, yang dimana ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk bisa memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang mungkin masih ragu-ragu dengan keyakinan mereka, atau mereka yang selama ini tidak memiliki atau memahami dengan sangat baik tentang iman kekristenan, tentang siapa pribadi Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Dan kita berdoa kiranya melalui pelayanan teman-teman para apologet Kristen ini, setiap hal yang mereka sampaikan, Injil yang mereka beritakan, kiranya itu mendapat tempat dan bagian bagi setiap orang yang mendengar atau setiap orang yang mengikuti diskusi ini, supaya mereka juga boleh melihat keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya,
satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya, yang saya mau bagikan untuk kita semua, di mana terdapat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-24 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah susun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu tertunduk bagi Harun serta anak-anaknya yang mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bacaan hari ini terdapat makna yang penting tentang mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, hidup kita adalah milik Allah. Hal ini bukan hanya diketahui sebagai ajaran perjanjian baru, melainkan sudah nyata terlihat dalam roti sajian di dalam perjanjian lama. Di atas meja roti sajian yang dibuat dari emas murni di ruang kudus, selalu ada 12 roti bundar yang diletakkan di atasnya dalam 2 susun. Kemenyan murni harus dibubuhkan di atas tiap-tiap susun, dan kemenyan itulah yang harus menjadi bagian peringatan dari roti itu, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap Sabat roti harus diatur di hadapan Tuhan. Roti yang lama adalah untuk Harun dan keturunannya, dan mereka harus memakannya di satu tempat yang kudus, sebab itulah bagian maha kudus baginya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. 12 roti bundar yang dipersembahkan mewakili 12 suku Israel. Roti disajikan tidak dibakar, jadi supaya dapat dipersembahkan kepada Tuhan, maka di atas setiap susun roti yang masing-masing terdiri dari 6 roti bundar dibubuhkan kemenyan murni. Kemenyan inilah yang menjadi kurban oleh api bagi Tuhan. Hal ini melambangkan bahwa ke-12 suku Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus menasihatkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita bisa melihatnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sama seperti 12 suku Israel, kita seharusnya mengerti bahwa hidup kita merupakan hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Hal ini berarti tujuan hidup kita adalah menjalankan misi dan visi dari Allah, yaitu melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Kita bisa melihatnya di dalam Efesus 2 ayat 10. Janganlah mengeraskan hati dengan menuruti hawa nafsu. Kita perlu bertobat jika kita masih menjalani hidup hanya seturut kehendak kita. Mari kita bertekad dan berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai hidup yang dipersembahkan secara total kepadanya. Ya, dimana renungan ini sangat-sangat berkaitan dengan masa-masa yang akan kita masuki di bulan April tentang Paskah seperti itu, dimana ketika Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup untuk menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Begitu juga dengan kita sebagai manusia yang berdosa yang telah ditebus, kita juga harus mempersembahkan sepenuhnya seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita juga harus bisa melihat dan melihat ke belakang bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dan kita harus bertobat di dalam nama Tuhan Yesus supaya hidup kita layak dan berkenan di hadapannya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dan juga firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kiranya melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan, kita semua juga bisa melihat bagaimana anugerah keselamatan yang telah disediakan Allah untuk kita manusia, supaya kita sendiri boleh mengambil bagian untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.